Ya aduh, ini sebetulnya memang 1 tahun yang lalu saya sudah yang dibilang namanya apa sih, CT scan. Saya ke dokter jantung karena ya bahasanya saya ada turunan jantung semua, termasuk Suti juga udah di ring segala macam. Jadi saya waktu setahun lalu saya CT scan, dokter waktu itu udah nyarankan, Bang, ini ada penyempitan, tapi memang belum bahasanya belum terlalu bahaya. Anggota dewan udah divaksin lagi? Saya sudah divaksin karena saya kebetulan masuk dalam kategori lansia. Oh, okay. Umur 60 tahun. Jadi kemarin teman-teman di DPR juga yang notabene sudah di atas 60 divaksin. Kemudian juga dengan keluarga, istri dan 2 anak. Kita udah divaksin. Apa yang dirasa Pak Haji? Nggak ada apa-apa. Habis. Malah sebetulnya saya punya kekhawatiran. Saya kan baru 3 minggu yang lalu kan pasang ring jantung kan. Jadi pasang 3 ring. Jadi sebelum saya vaksin saya konsultasi dengan dokter jantung. Lo gimana, Dok? Aman nggak? Aman. Vaksin aja nggak apa-apa. Jadi ya karena juga usul dari dokter yang itu adalah nggak ada masalah vaksin ini. Saya alhamdulillah vaksin. Habis divaksin nggak ngerasain apa-apa. Orang bilang ngantuk, orang bilang lapar, nggak juga sih. Kita mah normal-normal aja. Kita ada rasa kekhawatiran nggak Haji? Maaf, artinya kan banyak juga ketika orang yang awam gitu melihat bahwa ketika dia punya penyakit-penyakit yang cukup riskan gitu. Betul. Itu ya tentu sebelum divaksin kemarin juga kita diwawancara, tensi diukur, bahkan tensi saya tinggi. Ya maaf, saya 2 kali diukur tensi. Yang satu pakai mesin, ya pakai yang satu pakai manual. Yang pakai mesin saya 180. Bayangin, begitu pakai manual 160, 140 kan aneh. Jadi misal seperti itu. Kemudian ditanya, ini ada penyakit diabetes, saya bilang nggak ada segala macam. Saya bawa lab kebetulan kan. Artinya tentu waktu kemarin juga banyak juga teman-teman yang tidak bisa divaksin karena tensinya ada yang 170 segala macam ya. Artinya tidak semua kemarin anggota yang divaksin karena dengan berbagai macam alasan yang berdasarkan medis memang tidak bisa divaksin. Oke, berarti akan ada vaksin lagi nggak? Ada. Berikutnya? Ada. Berapa bulan? Karena saya ini termasuk lansia, umur saya kan sudah di atas 60. Saya nanti vaksin tanggal 24 Maret, berarti kalau dihitung 3 minggu dari kemarin. Tapi anak saya tanggal 10 berarti cuma 2 minggu dia divaksin. Akan ada berapa step sih Pak? Dua. Yang saya tahu aja dua kali vaksin. Itu setelah itu imunitas akan terbentuk. Nah bukan disarankan secara medis, saya ngobrol-ngobrol sama ya beberapa teman dokter. Habis 2 kali cek. Jadi nggak daya tahan kita dengan divaksin itu ada perubahan nggak gitu. Jadi bisa dicek di lab. Imun bagus nggak setelah divaksin. Kan awamnya sebelum yang bilang bahwa maaf vaksin Sinovac ini dibilang begini. Nggak betul itu iyalah. Betul. Ya saya juga dengar terus ada pro kontra itu biasa ya. Apalagi ada kekhawatiran. Tapi sekarang ini bahasa dalam tanda kutip kita nggak punya pilihan, ya kan? Vaksin bagian dari vaksin itu ya sebetulnya belum tentu menyembuhkan, itu kan hanya membuat daya tahan tubuh. Cuman memang saya nggak tahu, saya bukan ahli epidemiologi, saya nggak tahu apa sih bedanya antara merek ini dengan merek ini dan dengan merek ini. Saya ikuti apa yang BPOM menyampaikan saja, ya, itu yang saya ikuti. Kalau misal saya nggak menyebut misal ada merek ini cocok buat ini. Yang saya pahami kenapa merek itu cocok itu karena memang tergantung cuaca juga. Misal Rusia cocok dengan ini, kemudian kayak Saudi cocoknya dengan ini, Amerika cocok dengan ini, karena ada unsur-unsur cuaca weather yang membuat itu memang menjadi berbeda-beda gitu. Dan pola makan pagi bagus aja gitu. Nggak ada masalah. Pola makan insya Allah bagus aja. Itu bicara soal tadi ring jantung sampai 7. Ya. Ring itu gimana awalnya bisa sampai akhirnya Pak Haji? Aduh, ini sebetulnya memang 1 tahun yang lalu saya sudah yang dibilang namanya apa sih, CT scan. Saya ke dokter jantung karena ya bahasanya saya ada turunan jantung semua, termasuk Suti juga udah di ring segala macam. Jadi saya waktu
Setahun lalu saya CT scan, dokter waktu itu udah nyarankan, Bang, ini ada penyempitan, tapi memang belum bahasanya belum terlalu bahaya. Ada 3 penyempitan, yang satu 58%, yang 2 ini baru 30% kalau macam. Tapi yang dibilang CT scan ini kadang-kadang belum menjadi jaminan. Jaminan yang paling baik itu adalah kateter. Kateter itu bisa tahu 90% penyumbatan. Tapi setahun saya sambil lalu saja kan. Nah, kemarin sebelum saya pasang ring, 2 minggu sebelum pasang ring saya sering dingin badan, tiba-tiba dingin segala macam. Saya tanya sama dokter, dok kok saya sering dingin gini-gini. Dia bilang, sakit nggak? Ya apa ada tekanan nggak kesini, karena maaf kalau tanda jantung tekanan, kemudian sini pundak ketekan kayak ini kan. Nah itu kalau udah gitu segera itu bisa serangan jantung. Saya bilang enggak dok, saya cuma tiba-tiba dingin. Ya saya bilang sebelum itu saya udah konsultasi sama dia lihat hasil juga baik gitu kan. Cuman gini deh, yuk kita kateter yuk. Kadang-kadang kateter itu juga membuat orang tidak penasaran. Walaupun itu tidak jaminan, kateter itu untuk melihat penyumbatan berapa persen. Nah, kalau kateter ini sebentar, paling 15 menit. Dan jujur nggak punya rasa sakit apa-apa kecuali suntik. Sakit kita waktu disuntik aja, habis itu nggak. Jadi kateter lah saya. Begitu kateter dokternya kaget. Dia bilang, nih gila gue dibohongin sama CT scan. Nggak tahu yang satu saya, itu udah 85%. Nah itu yang dokter bilang blok. Jadi kalau itu terjadi blok, nah itu serangan jantung. Itu yang bahaya, maaf. Ada beberapa temen yang meninggal karena itu. Akhirnya dokter sarankan nggak bisa nih, langsung pasang ring. 1 di kiri, nah itu yang sering bikin dingin. Yang 2 tuh sering, ini hati-hati juga nih asam lambung nih. Orang bilang GERD. Nah itu kalau kadang-kadang tekan ke sini itu juga bahaya. Maaf, jantung jangan dipikir orang tua. Anak muda juga ada yang kena serangan jantung karena pola makan nggak ini kan. Artinya singkat kata, dalam waktu 1 jam 20 menit, nggak sampai 1,5 jam, aku langsung pasang ring 3. Itu sekaligus tuh Bagi? Sekaligus 3. Terus apa yang sekarang dirasain Bagi? Nggak ada. Tapi jujur, ini kemarin agak was-was kita. Ya was-was, ya kan kita ngerasain nih, ada benda asing di dalam. Gue bilang, napas kita kok jadi pendek. Nggak juga sebetulnya, nggak ada pengaruh. Malah dokter bilang, kemarin saya baru dokter, orang yang pasang ring itu malah jauh lebih muda katanya. Kenapa lo jadi ngos-ngosan? Artinya mungkin was-was aja. Ya jujur saya kemarin agak was-was gitu kan. Karena lihat situasi pandemi begini, ini habis jantung begini. Wah udah deh, ketemu orang yuk hati-hati segala macam. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar. Dewi, anak-anak sendiri mungkin ada rasa khawatir Bagi? Enggak juga, khawatir kalau kita disiplin, sebetulnya enggak ada yang dikhawatirkan. Inti daripada semua ini kita juga yakin satu saat kita akan pulang. Jadi enggak perlu kita khawatirkan, enggak harus ada yang ditakutkan. Ya sekarang istiqomah, ibadah, kerja, happy, enggak usah pikirin yang lain. Ya sudah, itu aja. Akhirnya dibatasin pekerjaan nggak Bagi? Enggak ada batasan kerja. Saya maaf, tiap hari ya pasti saya jalan kaki keliling komplek, ya nggak jauh sih, paling kalau hitungan keliling komplek 3 kilo lah tiap hari. Kemudian saya sering berenang. Nah kebetulan memang aku kan skoliosis yang paling parah nih sebetulnya tulang bengkok nih. Ini yang paling parah. Jantungnya sih insya Allah nggak ada, tapi tulang bengkok ini makanya gue setiap hari pakai stagen, pakai korset. Gitu. Jadi itu harus sering olahraga juga ya Bagi? Olahraganya berenang. Kalau makan ada yang dijaga Bagi? Pola makan memang sekarang harus menurunkan berat badan. Gue ini memang termasuk overweight, udah 87, mesti 80. Tapi tiap hari olahraga rutin? Harus olahraga. Obat-obatan ada? Waduh, obatan banyak, setiap hari bisa makan 8 obat gitu. Yang pasti kalau jantung, pengencer darah nggak bisa berhenti sampai seumur hidup. Kemudian ya ada obat jantung lah istilah. Dan yang pasti obat pengencer darah itu udah, kalau udah kena jantung pasti seumur hidup. Harapannya tadi Bagi? Ya jadi teman-teman semua harapan yang paling mahal itu adalah sehat. Ya, karena sehat itu menjadi kunci gitu semua. Yang kedua ya happy saja hidup. Karena memang sudah begini garis yang kita lalui.
Jadi sekali lagi disiplin lah, disiplin segala macam. Ya, mudah-mudahan itu bisa teman-teman hadapi bersama-sama. Oke?